Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi ditanggapi pihak tim kuasa hukum Capres-Cawapres 02. Perkara sidang sengketa Pilpres dinilai tidak masuk dalam pokok perkara hasil Pilpres dan hanya menyangkut pada proses pemilunya saja. Tim kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 menilai saksi ahli dan saksi pemohon yang dihadirkan oleh paslon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU atau sengketa Pilpres 2024 tidak dapat menjelaskan pokok perkara. Kami sudah mengikuti dengan seksama. Ketua Tim Hukum 02 Yusril Iza Mahendra kembali mempermasalahkan soal gugatan yang menyangkut proses pemilu bukan pada hasilnya. Pada persidangan ini sudah kami simak baik-baik. Ahli hukum yang dihadirkan di sini panjang lebar menerangkan tentang terkaitan dengan kewenangan-kewenangan pemilu. Saya tanya persoalan simpel aja, ya. Ahli bisa membedakan nggak antara sengketa proses dan sengketa hasil? Dia bilang bisa, ya. Pendaftaran Pak Gibran sebagai calon presiden itu termasuk proses atau hasil? Itu proses, bukan hasil. Kalau hasil kewenangan MK. Jadi selesai jawabannya. Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu mereka. Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Ini katakan bahwa ada di gelontor. Sementara, Otto Hasibuan menyinggung soal bansos yang selalu diperkarakan oleh penggugat. Ini kan bansos kan dibuat dalam satu undang-undang. Kalau dibuat dalam satu undang-undang, berarti yang terlibat di sana adalah pemerintah dan DPR. Nah, kalau DPR terlibat, di sana semua ada partai politik. Ada PDIP, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, semua ada di sana. Artinya ketika undang-undang ini dibuat, semua partai politik yang terlibat dalam pemilu itu menyetujuinya. Ya kan? Nah, pemerintah dalam Pak Jokowi dituding-tuding sekarang salah. Saya tanya dalam persidangan tadi, kalau presiden atau pemerintah melaksanakan undang-undang tentang bansos, salah enggak? Ya dia bilang ya memang wajib dilaksanakan undang-undangnya. Loh, kalau sudah undang-undangnya harus dijalankan, kalau bansos harus dijalankan, atas dasar apa bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini? Jadi kami melihat di sini, sekiranya nanti menteri diundang, mudah-mudahan juga diundang oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira akan lebih jelas lagi bahwa apa yang mereka dalilkan soal bansos itu sama sekali tidak terbukti untuk kepentingan dari 02, tapi itu adalah kepentingan masyarakat yang didasarkan pada undang-undang yang disepakati bersama oleh semua partai yang ada di dalam peserta pemilu. Yang akhirnya terakhir itu saya crop. Dalam sidang hari ini, MK menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi pemohon, serta pengesahan alat bukti tambahan pemohon, yakni paslon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Menyimpangi prosedur bahkan melanggar konstitusi. Timnas Amin membawa total 18 orang yang terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli. Di dalam ekonomi kita Tim TV One mengabarkan. Statistika yang sering